sebagai bentuk penghormatan kepada suami. Hendaklah istri yang soleha ini kalau dipanggil sama suaminya, keranjangnya datang dalam kondisi apa. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya, ila firashihi, keranjangnya, mengajak istrinya untuk keranjangnya, fa'abat, lalu perempuan ini enggak mau, mungkin dia lagi sakit hati ini itu, fabata ghadban, lalu suaminya malam hari itu bermalam dalam kondisi marah, alaiha, marah kepada perempuan ini, la'anathal malaikatu hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Jadi tadi ketika engkau melakukan ketaatan ini karena Allah, ketaatan ini supaya selamat dari laknatnya malaikat. Apalagi di masa yang sulit, jemaah, banyak godaan suamimu, maka tolong engkau menjadi istri yang soleha. Suami itu butuh pendampingan. Jadi ibu-ibu itu jangan sibuk bersih-bersih ketika suaminya sudah datang. Kadang-kala suaminya datang, assalamualaikum, tetap duduk, waalaikumsalam. Oh, teko bang, teko. Ya iki teko iki. Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Fatimah. Fatimah itu putrinya Nabi SAW. Kalau Nabi datang ke rumahnya, Fatimah itu berdiri nyambut Nabi SAW, ya, dicium Nabi SAW, dipegang tangannya, didudukkan di tempat duduk. Jangan sampai perempuan ini suaminya datang, dia sedang masak, dia sedang ini, kemudian dia menyibukkan diri dengan, jangan, tinggalkan semua itu, sambut suaminya. Oh, suamiku datang. Ketika mungkin dia lagi telepon, matikan teleponnya. Gak usah, Afan, suami anda datang, gak perlu, langsung matiin. Kok nanti ditanya, kenapa kok dimatikan? Surgaku datang. Bener jemaah, ketika dimatikan surga, selainnya wis daono, surgaku datang. Sudah. Apalagi sekedar ngobrol sama teman-temannya, minta maaf, suamiku datang. Ustadz, saya sudah ditinggal meninggal suami 5 tahun lalu. Suami rahimahullah adalah seorang yang begitu suka mendengar cerita tentang Rasulullah dan mencoba mempraktekkan bagaimana Rasul ke istrinya. Termasuk cerita Ustadz tadi seperti Rasul ke Aisyah. Saya merasa benar-benar beruntung dan bahagia sekali. Namun qadarullah suami tidak berumur panjang. Saat ini saya memiliki 3 orang anak. Jujur saya butuh imam untuk menopang nafkah juga. Tapi sampai saat ini setiap bertemu pria yang mendekat, selalu saya akhirnya menolak karena tidak ada yang sikapnya bisa seperti suami saya seromantis dulu. Bagaimana Ustadz agar saya bisa pelan-pelan membuka diri? Apakah saya harus menghilangkan rasa cinta yang dalam ke suami almarhum sebelum siap menerima pria yang baru? Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Banyak duda ketika bercerai, kemudian dia mau menikah, dia mau cari istri yang seperti istrinya atau lebih dari istri yang dulu, atau duda ditinggal mati sama istrinya. Begitu pula seorang janda, ketika dia ditinggal oleh suaminya, baik karena perceraian atau karena pernikahan, dia ingin yang lebih baik dari suami. Orang yang butuh itu, maka dia akan menerima apa adanya. Seperti orang ketika naik mobil, kemudian salah satu roda mobilnya kempes, bocor, atau pecah. Dia butuh untuk melakukan perjalanan. Gimana caranya? Ada ban serep. Tapi ban serepnya itu tipis. Nggak seperti ban yang pecah tadi. Apa yang dia lakukan? Nggak mau dipasang. Tetap dia pasang. Dia bilang, ya udahlah, ini yang ada. Tapi tipis, ya udah, jalannya pelan-pelan. Nggak usah ngebut-ngebut gitu loh. Jadi nasihat Anda tadi, ketika engkau memang butuh dengan pasangan, maka engkau titik beratkan kepada agama dan akhlaknya. Yang mungkin dia tidak akan sebaik suamimu. Nggak akan. Kenapa? Suamimu adalah cinta pertamamu. Dan engkau cinta pertama dia mungkin. Sedangkan ini enggak. Boleh jadi dia duda. Boleh jadi dia menikah sama engkau karena kesian sama engkau. Untuk merawat anak-anak yatim yang ada pada dirimu. Ya udah, berharaplah pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah pahala dan lanjutkan kehidupan demi menyelamatkan dirimu dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau bicara cinta dan kasih sayang, tadi udah disampaikan, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi mereka menjaga rumah tangga mereka, bergaul dengan pasangan hidup mereka atas landasan Islam dan perintah untuk berbuat baik. Izin bertanya Ustaz, jika rumah tangga itu bagaikan berlayar di tengah samudra, yakni akan banyak cobaan dan masalah rumah tangga, kenapa banyak yang bermegah-megahan dalam walimah? Kalau bertanya kenapa banyak yang bermegah-megahan dalam walimah, ya boleh jadi mereka memang punya duit. Nggak apa-apa jamaah, walimah itu pesta besar-besaran nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai berhutang, memberatkan menantunya, memberatkan sang suami. Kemudian yang kedua, jangan sampai yang diundang hanya orang-orang kaya. Kemudian kembali kepada niat. Apa niatnya antum? Kalau niatnya ya hanya berbangga-banggaan, itu jalannya setan gitu loh. Kalau niatnya enggak, ana mau ngundang orang banyak Ustadz, ana ingin kasih makan orang banyak, umpamanya ngundang mahasiswa STDI. Berapa jumlah mahasiswa STDI? 2.400 ya man. Tapi ngundangnya di dapur STDI. Nggak apa-apa. Umpamanya dia punya uang sudah, masak di dapur STDI. Acara makan, sampaikan
kepada mereka ini walimah. Ada mahasiswa yang mau nikah ya, untuk mungkin nikah walimahnya ngundang 2.400. Tidak harus potong kambing jamaah. Boleh nggak walimah sama tempe? Boleh nggak jamaah? Boleh jamaah. Seperti itu.